Kita sambut Art and Culture Festival tahun 2026. Nyanyi Subawara di Alto Story Opasda Posting. Selamat menyaksikan. Kayak di sekolah hari ini kami belajar tentang pahlawan perempuan. Tapi kan kebanyakan yang disebut itu dari zaman modern. Apakah zaman dulu juga ada perempuan hebat? Tentu saja ada. Bahkan jauh sebelum negeri ini berdiri sudah ada perempuan yang berjuang dari ilmu dan iman. Wah, siapa ya kayak namanya Subawara, seorang perempuan dari tanah Sunda yang kelak melahirkan tokoh-tokoh besar penyebar Islam di tanah Jawa. Hah? Subawara? Aku belum pernah mendengarnya. Nah, kalau itu wajar. Tidak semua kisah besar tercatat dalam buku pelajaran. Tapi kisahnya tetap hidup dalam semak kuno, seperti Ceruba Nagari dan cerita bawang. Cerita atau kayak ya? Oke, mari kita kembali ke masa berabad-abad yang lalu.
sebuah daerah luas, sungai yang mengalir, hidup senang, namun tetap gotong royong. Wilayah ini kawan terkenal sebagai Karawang. Daerah ini dipimpin oleh Ki Tapak, seorang yang adil dan bijaksana. Dia memiliki seorang putri yang telah dikenal sejarah. Wah, sejak kecil ia sudah istimewa. Iya, sangat istimewa. Ia dikenal lembut, cerdas, dan khas akan ilmu. Dia adalah Subawara. Ciri-ciri bulan tadi, kacapi tubuh lebaran sesegena. Jauh adalah pengawaian cekeno. Bentar, kayaknya aku kepikiran sesuatu deh. Ayah, aku ingin belajar banyak tentang agama. Anakku, ilmu itu adalah cahaya. Jika engkau sungguh ingin belajar, ayah akan membawamu kepada seorang ulama besar. Ulama besar? Siapa itu kayaknya? Datang untuk menyebarkan agama Islam. Guru mendirikan sebuah pesantren sederhana di Karawang dengan niat yang lurus menjadikannya cahaya ilmu bagi masyarakat, sehingga banyak murid datang dengan ke sana. Anak-anak, ilmu itu pohon, amal itu buahnya. Tidak dari bundanya. Jika tiada buah, beri musafir yang lapar. Cek, ini adalah putri hamba. Ia ingin menimba ilmu di sini. Guru, izinkan hamba menimba benihnya ayat Tuhan setiap hari tanpa jemu. Oh, Subawara benar-benar belajar di sana. Iya, di sanalah ia tumbuh menjadi perempuan yang berilmu serta berakhlak mulia. Subhanallah, adakah perkara agama yang masih menjadi dahaga batin? Duhai guru, sudahkah kiranya menerangkan pada hamba mengapa diri ini diwajibkan untuk menuntut Allah? Sebab begitulah perintah besar Allah bagi orang beriman, untuk menjaga pandangan dan memainkan agar cahaya dirimu tetap terlindung dalam keadaan terkunci. Apakah perintah itu hanya tentang hari yang menutupi raga saja, guru? Tentu tidak. Hendaknya wanita membuka jilbabnya agar ia lebih mudah dikenal sebagai wanita yang mulia dan terjaga dari segala fitnah. Lantas, guru, apa manfaatnya bagi kami? Laksana mutiara di dalam cangkang, ia terlindung, maka ia berharga. Begitulah manusia, ia mulia karena ia terjaga. Mulailah dengan kerelaan hati, sebab ketaatan yang lahir dari hati akan mendatangkan keberkahan. Baiklah, hamba mengerti, guru. Hamba terdapat pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Sudahkah guru menjelaskannya? Ayat itu adalah pengingat agar engkau memilih pendamping yang beriman, bahwa dalam hidup ini kilaulah
kembali. Namun Kimono dan Ahmad adalah harta yang abadi. Lalu, apa hubungannya dengan perkara menutup aurat ini? Menutup aurat adalah benteng bagi iman. Seorang yang benar imannya akan menjaga diri sebagaimana dia menjaga amanah dari Tuhannya. Jadi, ini bukan sekadar aturan lahiriah semata, Guru. Benar nak, ini tentang siapa dirimu di hadapan. Apa yang kau dari luar adalah cerminan dari apa yang kau tadi dalam kamu. Baik, Guru. Hamba mulai memahami maknanya. Teruslah mendalami ini, sebab iman itu dirawat melalui ketaatan-ketaatan kecil yang kau istiqomahkan setiap hari. Prabu Siliwangi, seorang penguasa besar dalam kerajaan Pajajaran. Di balik wibawanya, ia memiliki hati yang lembut, menjadikannya sosok yang bukan hanya ditakuti orang, tetapi dicintai warganya. Prabu Siliwangi melakukan perjalanan dari wilayahnya. Berhenti. Suara siapakah itu? Mengapa getarannya membawa kenangan asing ke dalam sukmaku? Bukan, suara itu dari santri Syekh. Sangkan parani Muhammadi. Suara itu begitu indah Syekh. Siapakah pemilik suara yang telah menggetarkan hati ini? Perempuan surga. Dia adalah milik kamu. Subhanallah. Seorang putri yang tahan yang elok badannya, namun juga elok budi dan imannya. Aku adalah raja, namun di hadapan ketenangan suaranya, aku merasa terpikat. Aku ingin mempersuntingnya menjadi permaisuri kerajaan Pajajaran. Ampun Taruka, hamba bersedia bersanding di singgasana, namun dengan satu syarat. Janganlah Taruka menghalangi langkah hamba untuk tetap bersujud kepada Gusti Allah dan mengajarkan risalah Islam di tanah Pajajaran. Jika itu yang menjaga keindahan budimu, maka syarat itu kuterima. Jauhlah cahaya di kerajaanku. Pajajaran.
sebagai sosok perempuan mulia, terbawa nilai-nilai kebijaksanaan serta spiritualitas di istana. Apakah ia berhenti berdakwah? Nah, kalau itu tidak, ia tetap mengajarkan agama dengan penuh kasih sayang. Subanglarang dikenal sebagai ibu dari 3 orang anak, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Dari lahir yang penuh kasih sayang, pendidikan penuh nilai-nilai, akhirnya generasi yang akan dengan perubahan yang sangat besar.
Habis berenang, saya habis ngecek laut. Soalnya kalau ngecek sound mati nyala. Jadi saya mau ngecek laut. Sebentar, hari ini di daerah mana? Caruban. Kalian lagi ngapain? Lagi masak, gak ada makanan. Ya udah ya, intinya sebagai masyarakat kita harus jaga lingkungan, jaga laut, supaya lautnya tetap aman. Aman? Saya berenang lagi, berarti sound systemnya cocok. Ya? Assalamualaikum. Capek, asal bulan naik. Assalamualaikum. Dan datang bagi kebaikan yang akan kita semai. Siapa engkau anak muda? Langkahmu penuh keyakinan meski berpakaian sahaya. Aku walau susah, seorang pencari kebenaran, datang bukan untuk bertanda, melainkan untuk mengajak. Mengajak apa? Kami sudah punya adat, punya leluhur. Aku tidak datang untuk menghapus adat yang baik, tetap kita jaga, yang keliru kita luruskan dengan hati yang benih. Lantas, apa yang kau bawa? Aku membawa ajaran tentang satu Tuhan, Sang Pencipta lautan dan pemberi rezeki. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Kalau benar Tuhan itu satu, mengapa kami harus meninggalkan kebiasaan kami? Laksana Prana, jika arahnya melenceng, ia tak akan sampai ke dermaga. Aku di sini untuk membantu meluruskan haluan hidup kita agar selamat. Di Caruban ini, kita bangun negeri yang bukan hanya ramai oleh niaga, tapi juga luhur oleh keadilan dan ketakwaan. Siapa yang memimpin jalan itu? Bukan aku, tapi kebenaran itu sendiri. Aku hanya Prana. Bagaimana kami bisa yakin? Lihatlah, bukan dari kata-kataku, tapi dari perbuatanku kelak. Jika ajaran ini membawa kebaikan, kedamaian, dan persatuan, itulah tanda kebenaran. Kami tidak datang membawa pedang, kami datang membawa cahaya. Dan cahaya tidak pernah memaksa, ia hanya menerangi. Mari kita bangun Caruban menjadi tempat yang diberkahi. Menjadikan Cirebon bukan sekedar pusat pemerintahan, melainkan toko bumi penyebaran Islam di tanah Jawa.
kira ini laut, ini udah bawa oksigen. Oh, adik kamu siapa namanya? Walang Sungsang, pasti lahirnya sesar. Ibunya Sungsang. Adik kamu siapa namanya? Yang Santang, kenalin saya Ricky Misting. Ya kan Santang buat makan. Apa coba? Ini siapa yang cantik? Oh, sama. Kenapa kamu beda anak angkat kamu? Oh, ini di mana saya? Di Caruban, di Cirebon. Di Cirebon. Oh, biar penonton tahu ini dari Cirebon. Ya udah, saya mau nang lagi ya. Ini dia. Apa? Nih, tangan saya digerak-gerakin. Tuh. Udah ya, ini oksigennya mau habis. Mau ikut renang kan? Udah capek, asal berat. Assalamualaikum. Waktu terus berjalan sehingga seorang orang jatuh sakit. Anak-anakku, teruskan perjuanganku dengan ilmu dan kebaikan. Kami akan melanjutkan ajaranmu, Ibu. Namamu akan selalu kami kenal. Perjuanganmu tidak akan berhenti. Benar banget, ternyata orang juga punya peran besar ya dalam sejarah. Nah, tentu saja. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ternyata keberanian dan ilmu tidak bergantung pada laki-laki atau perempuan ya. Nah, betul. Siapapun yang berilmu dan beriman bisa memberi perubahan. Wih, menjadi perempuan hebat juga. Kisah Subang Larang mengajarkan kita bahwa ilmu, iman, dan keberanian dapat mengubah sejarah. Ternyata keberanian dan ilmu tidak bergantung pada laki-laki atau perempuan ya. Nah, betul. Siapapun yang
hidupmu dan beriman bisa membantu perubahan. Aku ingin menjadi perempuan hebat juga. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang lebih baik dari orang musrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajar ke neraka, sedangkan Allah mengajar ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajarannya. Kita sambut performance debat kita pada hari ini. Zahina sebagai Yaya, Sultan sebagai
konser festival hari ini. Sebuah perjalanan yang berwarna, semangat, dan kebersamaan telah kita lalui bersama. Setiap tarian, lagu, dan penampilan tadi bukan hanya hiburan, tapi juga bukti nyata bahwa sebenarnya kita kaya akan bakat dan cinta terhadap budaya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada Bapak Ibu Guru, pelatih, orang tua siswa, dan tentu saja siswa